Ya, Saya kasih pendapat sedikit. Itu betul sekali. Tapi yang kita mau katakan bahwa banyak orang-orang Kristen yang tidak belajar banyak seperti ini. Jadi pengetahuannya juga terbatas, tapi keyakinannya penuh berdasarkan Alkitab menurut cara dia berpikir. Itu banyak. Jadi kalau dia ada sekolah, barangkali lebih banyak pengetahuan dia dapat. Tapi kan tidak semua, apalagi udah ke STT misalnya, lebih banyak pengetahuan. Nah kalau dia tidak sekolah, apalagi dia hanya petani yang hanya pas-pasan cuma banyak badengar di khotbah-khotbah yang bikin sedap di talingan, tentu dia akan mempelajarinya, mengartikan Alkitab itu menurut apa yang dia dengar dan apa yang dia pikirkan. Banyak terjadi seperti itu. Kalau dilihat, mungkin separuh dari orang Kristen yang rata-rata ke bawah itu pemahamannya itu masih tidak seperti ini. Itu jadi yang pertama, jangan kita underestimate pekerjaan Roh Kudus. Seolah-olah Roh Kudus itu diam saja. Kalau orang-orang pilihan, pasti Roh Kudus akan membimbing orang itu bagaimana. Kan seperti di Filipi 2 ayat 13 ya. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik eh, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi tidak mungkin Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa, oleh Yesus Kristus kepada orang-orang pilihan, diberikan lahir baru dan diberikan iluminasi. Tidak mungkin. Apa yang Tuhan telah pilih, tidak mungkin ada eh, apa namanya, tidak ada option B. Itu sudah pasti selesai. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 7 ayat 13, 14. Masuk melalui pintu sesa itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi di samping itu ada hal yang Tuhan itu punya manajemen ya, manajemen dari Tuhan itu misalnya kita lihat yang diberikan banyak itu dituntut banyak, yang diberikan sedikit itu dituntut sedikit. Tuhan telah rencanakan tidak mungkin gagal, pasti selesai. Lukas 13. Nah, ini kita baca ya. Ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan. Ingat ya, saya baca ulang ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang. Jadi satu orang yang bertanya, tapi jawab Yesus kepada orang-orang yang mendengar. Jadi bukan jawab saya kepada dia, kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesa itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Orang-orang yang tidak dipilih tidak mungkin bisa masuk. Nah, orang-orang yang dipilih bukan dibiarkan begitu saja. Tuhan menyelamatkan, lahir baru kan, Tuhan akan memimpin orang itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu perkataan Tuhan Yesus. Harus Allah dan manusia. Nah, itu nanti di hari Rabu kita akan jelaskan walaupun sederhana karena orang-orang GKA baru kali ini mau mempelajari doktrin ya. Jadi secara sederhana So konsumen nanti kok dia pikiran. untuk menjelaskan yang mana Yesus itu satu pribadi, dua natur. Nah, kalau langsung ke situ agak sulit. Nanti akan dibicarakan karena yang menyelamatkan kita adalah karya Yesus dan pribadi Yesus. Nah, ini yang saya akan coba jelaskan secara mudah. Nah, itu. Jadi, kalau Erastus Sabdono itu, karena sih sebenarnya pendapat Erastus Sabdono itu bukan
baru sekarang. Itu masih di zaman abad ketiga sudah muncul seperti itu. Misalnya seperti Arius, ya. Arius di abad-abad itu bertentangan dengan Agustinus. Dia mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Dari situ lahirlah saksi-saksi Yehova yang menyatakan Yesus itu ciptaan. Nah, ini yang Erastus Sabdono ambil. Tritunggal itu dinyatakan sesat. Berlawanan dengan satu pribadi dua natur dari Yesus, itu dinyatakan sesat. Kalau misalnya soal baptis, soal hal-hal lain, itu no problem. Mau berbeda pendapat, no problem. Karena itu urutan teologisnya secara urutan bukan prinsip. Yang secara prinsip itu yang tidak boleh Nah, ini jebak kasih masuk Arius, ya. Abad keempat, ayat ketiga dan 4. Adalah seorang pemikir Kristen awal menolak ajaran bahwa Yesus adalah Allah. Sama persis dengan Erastus. Salah dia berarti ambil sekolahnya, ya. Bukan salah. Dia sebenarnya begini, yuk. Dia kan itu anak buahnya siapa turun naik ke surga itu? Pariaji. Pariaji. Jadi dia tangan kanannya Pariaji. Waktu itu siapa yang orang Manado yang di bekas Pariaji juga? Lumendong belum apa-apa waktu itu. Yang tangannya Pariaji si Erastus. Nah, begitu Erastus keluar, dia bikin gereja Rehoboth. Oh, ini kelas besar antara Pariaji dengan Rehoboth. Nah, Rehoboth, waktu dia bikin Rehoboth, dia masuk sekolah STT. Ya. Sebelum dia Rehoboth, dia sudah masuk sekolah STT Jakarta untuk ambil master. Setelah diambil master di STT Jakarta, dia ambil doktor di Semarang, Baptis, ya, sekolah teologi Baptis. Jadi dasarnya sih sebenarnya kuat, tapi dia sudah dipengaruhi pada waktu dia masih dengan Pariaji. Nah, setelah dia ambil doktor di Baptis, waktu itu pengajarannya masih normal. Tapi makin banyak jemaat, makin banyak jemaat, makin banyak jemaat. Ini sokaya, ya belangnya mulai ketahuan. Pertama dia bilang, dia mimpi dengan Roh Kudus seperti dia dengan suami istri. Karena Roh Kudus itu feminin katanya. Wah, itu langsung dihantam sama salah satu extrasoru. Dia diam waktu itu. Mas, tahu-tahu terakhir baru dia bilang dia itu Yesus itu adalah manusia bukan Allah. Dia waktu itu memimpin 300 sekolah STT BPMTKI. Jadi pimpinan sekretarisnya si Stefri Nado. Lumintang. Nah, karena dia ajaran itu dia dikeluarin. Tapi sebelum dia dipecat, dia mengundurkan diri. Tapi itu memang sudah mau disidang dia, karena tidak sesuai. Rema dan logos. Apa arti logos, apa arti rema? Karena beda dengan logos Yesus, ya. Ini logos berarti firman, ya. Orang singkirkan dulu tuh logos Yesus, ya. Logos artinya firman. Nah, kalau Karl Barth itu dia bilang logos itu artinya firman. Apa yang tertulis di Alkitab itu bukan firman Tuhan. Nanti kalau itu berbicara langsung dan kita itu merasakan ada pertemuan dengan Tuhan, itulah yang disebut firman Tuhan. Tapi kalau enggak, ya tulisan biasa saja.
Ya misalnya orang baca Alkitab nggak ada arti apa-apa buat orang. Nah itu tulisan biasa saja. Nanti ini bisa bermanfaat, seolah-olah ada kita berkaitan dengan Tuhan dan firman ini betul-betul bisa menegur atau membuat dampak kepada kita. Itu adalah firman Tuhan. Itu yang Karl Barth bilang itu encounter. Nah kalau karismatik ada satu tokoh yang firman ini tidak terlalu membuat orang itu bertobat atau apa, kecuali rema. Dia membedakan itu. Itu satu waktu orang bicara. Padahal itu sama. Rema dan logos itu di interchangeable. Yang saling digantikan. Berarti kalau kita menguji, berarti kan kita harus mempelajari. Sama kayak di secara umum ya. Katakanlah kita sebagai problem solver untuk memecahkan satu masalah. Bagaimana kita mau memecahkan masalah kalau kita tidak tahu identifikasi masalah? Kita kan harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Baru kita bisa problem solver untuk memecahkan masalah. Dan memecahkan masalah ada keahlian-keahlian khusus. Yang terlatih di dalam firman, dia mempunyai discernment. Artinya apa discernment itu? Bisa membedakan mana yang benar, yang mana yang salah. Karena kalau orang tidak bisa membedakan, dengar sana, oh iya benar ya pakai firman. Dengar sini, oh benar ya pakai firman. Erastus Sabdono memberikan arti Yesus itu manusia. You kritik, you punya kebenaran, saya punya kebenaran. Inilah relativisme. Dan itu banyak terjadi di Amerika. Itu sebabnya di public square tidak boleh dibicarakan agama. Tapi sekarang mulai boleh akan dibicarakan itu agama. Ya kan? Martin Luther MacArthur Junior. Dia umur 84 masih begitu aktif berkhotbah. Dia sama dengan Stephen Tong, satu umur, masih belum pensiun, masih aktif berkhotbah. Dia baru-baru ini operasi jantung. Dan setelah sudah selesai, dia bilang begini. Dia ulang Kamala Harris waktu lagi sementara berkampanye. Ada orang bilang, Jesus is Lord. Dia bilang, bukan tempatnya di sini. Jadi si MacArthur bilang, berarti di tempatnya dia berkampanye, Yesus tidak ada di situ. Padahal kan Yesus ada di mana-mana. Tapi si Kamala Harris bilang, ada orang bilang, Jesus is Lord. Oh, kamu tempatnya bukan di sini. Nah itu salah satu si John MacArthur kritis sama si Kamala Harris. Karena dia seolah-olah anti-Kristen. Dan ya itulah kira-kira kalau bicara relativisme itu memang agak pengaruh di Amerika dan di dunia ini sekarang sudah relativisme. Anda punya kebenaran, saya punya kebenaran. Saya interpretasi Alkitab begini, jangan dikritik. Dia tunjukkan satu orang Islam di si Brian ini, kan dia tunjukkan satu orang Islam. Ini begitu baik orangnya. Walaupun dia tidak percaya Yesus, tapi begitu baik. Masa Tuhan makasih mau masukkan dia neraka? Padahal jelas-jelas kan di dalam Alkitab. Bukan pendapat saya, tapi Alkitab. Tidak ada seorang pun yang selamat tanpa melalui Yesus. Bukan karena itu. Karena dia Islam, dia baik katanya. Tidak mungkin Tuhan Maha Kasih memasukkan.
Jadi dia pisahkan Tuhan Maha Kasih dengan keadilan. Padahal kalau kita mengerti siapa itu Allah, Maha Kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Beda dengan manusia. Manusia kasih dan keadilan bisa terpisah. Misalnya, saya mengasihi dari yang hadir ini, saya hanya mengasihi Lucky. Itu kan tidak adil. Tapi itu yang terjadi. Misalnya Yakub. Dia punya 12 anak. Dia lebih mengasihi Yusuf. Itu sebabnya 11 kakak beradik mau membunuh si Yusuf. Karena Yakub mengasihi tidak adil. Orang bisa mengasihi tanpa keadilan. Tapi Tuhan tidak bisa. Karena kasih dan keadilan menyatu kepada Tuhan. Tidak bisa Tuhan mengasihi mengorbankan keadilan. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu siapa itu Allah. Ya, hari Rabu nanti saya dimintakan ke GK untuk membicarakan siapa itu Yesus. Karena kenapa? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu kamu mengetahui satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Jadi hidup yang kekal itu by produk sampingan yang adalah mengenal Yesus dan Allah, memiliki Yesus, itulah yang utama. Kalau sudah memiliki ini, baru dapat hidup yang kekal. Ini Paul kasih ini, I can do all things through Christ. Tuh. Ya. Ya, tapi Ben belum kirim itu Zoom for hari Rabu. Oh ya belum. Kita nanti. Belum ya. Oke, ada tanggapan mengenai apa yang Tuhan bicarakan? Ya. Tentang fungsional dan pragmatisme. Yesus pada waktu dia tertekan ya dalam tekanan yang berat, waktu dia akan menghadapi penyalipan, dia berkata begini kan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Dan dia lihat Tuhan itu kan yang maha kuasa. Kalau Tuhan mau, kalau bisa ini berlalu daripada dia. Tapi satu yang luar biasa dia katakan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, apakah Yesus ini pada saat itu dalam tekanan yang berat, dia masuk dalam lihat bahwa Allah, fungsi Allah itu, dan pragmatisme dia bisa menganggap bahwa itu bisa dilalui. Tapi satu yang jadi pegangan bahwa itu bukan kehendak dia. Apakah ini masuk di situ Ya. enggak? Kalau dia tidak ada kalimat bukan kehendakku tetapi kehendakmu, itu bisa masuk fungsional. Artinya Allah, saya mendapatkan kebebasan karena Allah yang memberikan. Oleh karena itu kan minta kepada Allah. Lalu cawan ini. Tapi kan ditutup dengan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan untuk mati demi kita. Jadi itu tujuannya. Jadi Yesus datang untuk mati menggantikan kita. Tapi bukan kehendakku tapi kehendak. Itu untuk mengingatkan tidak ada jalan lain. Harus melalui salib. Kalau itu kita bukan kehendakku tetapi kehendakmu, itu dicabut, nah ini yang fungsional. Begitu. Jadi untuk apa dia dilahirkan? Jadi artinya Yesus saja dalam tekanan yang berat, dia mencoba untuk mengatakan kalau bisa ini berlalu. Dan kita sekarang yang umat ciptaannya, itu orang bisa terjadi begitu kalau dia dalam keadaan tekanan yang berat. Itu bisa terjadi ya. Ya. Bisa terjadi. Karena
apa namanya, kita masih manusia dalam darah dan daging yang masih berdosa, bukan hanya bisa fungsional, bisa menyalahkan Tuhan. Why me, Lord? Mengapa saya? Kok saya begini? Padahal Martin Luther, luar biasanya Martin Luther, dia bilang, there is no why in the heart of believers. Nah, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Itu namanya Joni Eareckson Tada. Itu dia umur 17, dia menyelam di apa yang di sini Ben, yang Baltimore, ada pantai, dia tahu-tahu ada waktu dia terjun ada benda keras di dalam yang dia tidak lihat, kebentur. Nah, dia dengan dia punya adik perempuan sama-sama pergi ke pantai. Adik perempuannya lihat kok tidak muncul-muncul. Oh, dia ikut nyelam. Yah, sudah mau mati. Tapi akhirnya diangkat, selamat, tetapi lumpuh seluruh badan. Nah, lumpuh seluruh badan ini, dia mau bunuh diri pun tidak bisa. Tapi pada saat, kalau, dengar ceritanya luar biasa. Pada saat waktu tertentu dia mendapatkan anugerah Tuhan, dia percaya luar biasa kepada Tuhan. Nah, dari umur 17 sampai dia sekarang 75. Ya. Itu siksa dari 17 sampai 75. 2 kali kena cancer. Tapi apa dia bilang? Saya bersuka cita dengan keadaan saya. Karena kalau saya tidak dengan keadaan ini, saya tidak begitu dekat dengan Tuhan. Wah, itu orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau baca buku biografinya, baca atau dengar di YouTube, sampai sekarang ya 2 kali kena cancer. Dia bilang, bayangkan dia itu, selain dia ada orang Jepang yang mau mengistrikan dia, walaupun hanya untuk mendampingi dia, berapa kali dia mau tinggalkan ini karena dia sendiri nggak tahan. Ini tada, ini namanya tada ya. Dia nggak tahan karena dia harus melayani, dia harus antar sana, antar sini. Karena 2 kali kena cancer. Menulis, melukis, menyanyi. Kalau menyanyi dia punya suara sendiri. Itu luar biasa. Orangnya itu karena sangat bergantung kepada Tuhan. Saya pernah dengar dia bilang, saya bersuka cita karena dengan keadaan saya begitu dekat, merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya begitu saya sampai ke surga, semua akan hilang. Air mata tidak ada. Kayak laki tapi perempuan. Oh iya, kalau di sini Joni itu kalau Belanda kan Joni itu laki. Ya? Kalau ini Joni perempuan di sini Joni. Tapi tulisannya kali Joani kali. Iya. Nah ini dia. Jago nyanyi. Oh Joni ya? Iya. Joni Eareckson Tada. Tada suaminya. Orang Jepang ya? Bukan? Orang Jepang suaminya. Oh, orang Jepang ya? Tada. Ya. Tapi dia itu karena dia punya yayasan, dia sudah menyumbang kursi roda kepada orang-orang cacat. Oh, begitu banyak dan banyak sekali menyumbang dia. Itu luar biasa itu. Secara akrab dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kita memanfaatkan Tuhan. Bikin perjalanan, Bapak, Tuhan, tolong saya dalam perjalanan. Tidak salah. Memang kita harus apa? Kalau kita hubungan erat. Tapi kalau tidak ada hubungan, cuma memohon, ini kan instrumental. Memanfaatkan Tuhan. Betul kan? Nah,
sering dengar juga Stephen Tong. Dia kemana-mana tidak pernah berdoa untuk keselamatan dia. Karena dia begitu yakin dengan Tuhan. Dia tidak mau bicara, Tuhan pimpin saya. Kalau dia mau misalnya dari Indonesia ke Amerika, dia hanya bicarakan bagaimana dia punya nanti untuk orang-orang yang dia akan bicarakan. Tetapi mau bilang selamatkan saya, dia tidak pernah. Itu orang-orang yang sudah luar biasa ya. Di John Piper ya, dia bilang, dia ambil dari ini ya, karena ini menyangkut fungsional ya, orang yang membuat lain kali Yesus sebagai fungsi. Dia ambil dari 2 Korintus 4. Kita bacakan ya. Ayat 3 ya, kita coba baca ya. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini Paulus punya perkataan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi ilah zaman ini bisa membutakan kita. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil untuk tentang kemuliaan Kristus. Jadi menurut John Piper begini. Kalau kita tidak membuat Yesus itu begitu mulia. Orang kan kalau punya sesuatu yang begitu mulia, misalnya diamond berapa karat yang harganya miliar. Kita betul-betul jaga, betul-betul bangga dengan kemilikan kita. Nah, begitu juga dengan Yesus. Karena begitu mulia, kita berikan yang utama di dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak memberikan yang utama kepada Yesus, itulah yang bisa memanfaatkan Yesus. Karena kita sudah dibutakan oleh kuasa kegelapan. Sehingga lebih banyak mementingkan yang lain. Karena kita lebih banyak mementingkan yang lain, akhirnya kalau kita mau datang kepada Yesus secara fungsi atau secara instrumen. Tuhan, selamatkan saya. Sembuhkan saya. Ini kan instrumen. Tapi kalau kita punya hubungan dan kita menganggap Yesus yang betul-betul utama di dalam hidup kita, itu kita tidak melakukan Yesus sebagai instrumen atau fungsional. Kita cuma mau tahun 80 kita pernah divonis ya oleh dokter itu. Terus kita begini, ada orang yang datang ke rumah sakit, dia bilang karena waktu itu ada sedikit persaingan di pekerjaan, dia bilang Bapak ini diguna-gunain, coba pergi ke si A, dia bicara ke istri saya. Nah, terus istri saya cerita sama saya, istri saya juga punya ini, kalau memang Tuhan mau ambil, tak masalah. Nah, saya punya ini begini juga, lebih baik saya mati karena di dalam Tuhan daripada saya sehat, karena yang bersehat itu kuasa kegelapan. bukan Tuhan, kuasa kegelapan. Nah itu sampai sekarang saya pegang terus itu. Ya, Jadi sakit apapun saya, orang bilang begini, orang bilang begini, saya hanya. Ya, Kalau dokter saya tetap berpegang pada prinsip bahwa dokter itu dikaruniakan Tuhan mereka untuk belajar. Oh iya. Jadi bukan dapat jampe begitu terus dia jadi dokter. Karena itu, kenapa itu dokter? Lukas itu dokter. Oh, ya. Jadi Tuhan izinkan. Kenapa? Ya itu Tuhan izinkan, itu sebabnya Lukas dijadikan salah satu penulis Alkitab karena dia dokter. Ya memang kita sangat mengerikan doa-doa yang orang panjatkan. Tuhan adalah dokter, dia segala dokter. Jadi dia nggak mau ke dokter. Ya. Oh iya, itu ekstrim yang satu lagi.
Iya. Jadi dia percaya pada mujizat Tuhan. Ya. Nah, memang ya ini masalah pribadi kali kalau gitu ya. Nah, Masalah. kita ada satu cerita pengalaman ya, pengalaman dari, kita tidak sebut namanya saja, teman. Ada satu teman, dia perempuan, dia kawin sama dokter. Ya. Ini dokter orang Jawa, dia orang Manado, ini perempuan ini. Suaminya praktek di Manado, jadi ikut gemim. Masih sealiran. Satu waktu istrinya ini kecantol dengan persekutuan doa. Ya mungkin beraliran karismatik ya. Yang seperti yang Yoce bilang, sangat mempercayai mujizat. Sehingga ada hal-hal yang aneh-aneh. Akhirnya dia sudah punya gejala, ada sesuatu di payudara dia, hanya datang persekutuan doa, berdoa. Padahal suaminya dokter, dalam keadaan siksa. Suaminya cerita kepada orang tuanya Hari ya, karena kebetulan dokternya itu papi maminya Hari punya dokter. Sangat-sangat terpukul. Waduh, saya dokter, kenapa kok dia enggak ceritakan? Nanti sudah tahu, sudah stadium yang akut begini. Suaminya lebih dulu meninggal. Baru menyusul istrinya. Ini yang kita pernah bicarakan. Setiap ajaran itu punya konsekuensi. Ajaran salah, konsekuensinya sangat berbahaya. Jadi kita jangan sembarang, oh ini pakai firman Tuhan. Iblis pun pakai firman Tuhan. Jadi kita harus punya discernment. Kalau kita terima sana, terima. Kalau orang Advent juga banyak yang begitu ya, tapi tidak semua. Kita punya teman di Chicago, sama kasusnya begitu. Dia nggak mau ke dokter, dia bilang saya punya Tuhan Yesus Pak, saya cuma berdoa. Nggak tahu dia sudah kena ini di jantung. Pas ikut Bible study, dia pergi ini restroom, udah nggak keluar 1 jam, dong dia langsung mati. Buka tuh restroom. Nggak pernah ke dokter, padahal badan besar dan gede. Iya. Ayat 5, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kurang hikmat, minta hikmat. Karena hikmat itu bagaimana kita melakukan firman secara baik dan benar. Mahathir, ya. Umur 90 bisa jadi PM lagi di Malaysia. Karena apa? Dia sering menulis, sering membaca. Jadi pikirannya itu terlatih sekali. Di Indonesia siapa? Emil Salim. Dia rajin membaca, rajin menulis, rajin mengulas. Beberapa tahun lalu dia berdialog sama anggota DPR. Luar biasa dia punya cara berpikir dan cara tutur kata. Karena terlatih. Kakak saya dulu pernah jadi main profesional di sini selama 2 tahun, main bridge. Dia bilang pada umumnya orang-orang bridge yang itu udah umur-umur untuk mencegah jadi pikun, katanya mereka itu yang sudah punya duit-duit, mereka itu sewa orang untuk main bridge kemana saja. Main-main catur karena sudah mulai lupa-lupa. Jadi dia sudah mulai... Emil Salim punya keponakan di gereja. Ya.
Injil masa kini telah memberi ruang bagi sebahagian besar jemaat untuk sekadar menyetujui beberapa faktor dasar tentang Injil, menerima pengampunan dosa, mendapat jaminan masuk surga, lalu melakukan beberapa kegiatan gerejawi. Misalnya sering masuk gereja, sering ikut Bible study, sehingga Kristus datang kembali. Tapi hanya belajar dasar-dasar yang beberapa dasar saja. Dan merasa, oh sudah diampuni dosa. Dan masuk surga. Dan pegangan lagi, Tuhan makasih. Tidak mungkin saya mau dimasukkan di dalam. Nah ini yang muda-muda semua yang tidak mau menerima hak, mau menerima janji, tidak mau melihat apa yang diwajibkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah itu sebabnya Yohanes 14 ayat 15 bilang. Siapa bisa baca Yohanes 14:15? Begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita menuruti segala perintah Yesus, itu tanda kita mengasihi Yesus. Karena ini ya, kita selalu baca ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan hanya untuk makan sebagai fisik kita, tetapi untuk hidup harus ada setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang kita harus pelajari. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi ini nyambung dengan bukan hanya untuk roti saja, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita dimintakan bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian ya Roma 10 ayat 17. Iman datang daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus.